Selamat siang Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, para hadirin. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat perlindungan dan bimbingannya kita semua bisa dipertemukan di tempat ini dengan keadaan selamat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Dan tentunya saya juga berterima kasih kepada para hadirin sekalian yang sudah berkenan hadir, baik dari rekan bisnis, rekan kerja, ya, para partner-partner ofisial maupun non-ofisial, para rekan-rekan sekalian, para teman-teman dan kolega dari beliau, dan tentunya para hadirin, teman-teman, kerabat, dan khususnya juga kerabat dan keluarga yang sudah berkenan untuk menyempatkan waktunya sebentar saja. Jadi ada istilah tak kenal maka tak sayang, maka sebelum saya memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan. Jadi perkenalkan, saya adalah Vino. Saya adalah salah satu orang tua dari Bapak Vin, ya. Jadi beliau ada bapak saya dan saya adalah anak sulung dari 7 bersaudara, dan tentunya beliau adalah orang tua kami semua. Dan saya di sini berbicara juga sebagai salah satu juga penerus jabatan CEO perusahaan NNK Corp, dan tentunya sekaligus sebagai anak dari beliau. Jadi singkat cerita, beliau wafat pada umur 95 tahun karena dibunuh oleh agen mata-mata dari Amerika, yaitu CIA. Dan tentunya karena beliau sudah membuka mata banyak masyarakat tentang elit global dan tentang praktik monopoli yang dilakukan oleh mereka. Jadi seperti biasa, ya, bisa dibilang, banyak bilang beliau adalah orang yang istilahnya dibilang sebagai Magnificent Seven, keajaiban dunia ke-7, Miracle in Seven, karena beliau dulu ada seorang yang miskin, seorang tukang parkir, tapi beliau berhasil membuktikan bahwa pada umurnya yang masih 25 tahun beliau berhasil membangun startup dan berhasil membangun kekayaannya, dan pada umur 30 menjadi orang terkaya nomor 1 di Indonesia, dan sekaligus menjadi orang peringkat 10 terkaya di dunia, dan tentunya menjadi salah satu pemimpin dari perusahaan yang bisa dibilang top, yang nomor 1 se-Indonesia dan se-Asia Tenggara, dan tentunya diakui dan disegani di seluruh dunia. Dan tentunya juga banyak bilang beliau ini orangnya keras, punya karakter yang kuat, beliau ini disiplin, selalu menepati janji, selalu bekerja dengan keras, pantang menyerah, selalu bekerja dengan jujur, ikhlas, dan dengan etos kerja yang tinggi dan dengan integritas. Banyak juga yang bilang beliau ini orangnya sangat baik karena beliau juga jadi salah satu juga penyumbang terbesar dalam pembangunan kembali Palestina yang barusan merdeka, dan tentunya menjadi salah satu juga supporter utama dalam pembangunan kembali Ukraina. Dan tentunya khususnya dari kami sendiri, ya, saya menganggap ayah saya sebagai orang yang istilahnya punya karakter yang kuat. Ayah saya selalu mengajarkan saya banyak hal, terutama tentang kerasa hidup yang beliau rasakan waktu kecil. Ya, walaupun sekarang kami hidup dengan keadaan yang berkecukupan, kami diajarkan untuk tetap mensyukuri apa yang ada, dan tentunya tetap serius, tetap mandiri, dan tetap bekerja keras untuk mencapai apa yang kita inginkan. Dan tentunya ini semua jadi tantangan untuk kita semua. Kepergian beliau tentunya menjadi salah satu tantangan, apakah kita semua bisa benar-benar meneruskan kebaikan beliau atau kebaikannya hanya berhenti di sini saja. Dan seperti biasa, saya ucapkan kembali banyak terima kasih
kepada hadir-hadir yang sudah hadir, dan seperti biasa silakan menikmati hidangan yang sudah saya sajikan. Terima kasih.